Tuhan kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini. Udah bisa lihat share screen-nya? Bisa, Bang? Yes. Oke. Oke. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi malam ini. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang mengilhami firman-Mu akan menolong kami untuk bisa mengerti, menghidupkan dan membagikannya pada orang lain. Kasihlah kami orang berdosa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, judul pelajaran kita malam ini seperti yang teman-teman lihat di poster dan di layar sekarang, He Leaded Me. Dan saya suka sekali lagu pembukanya tadi berhubungan dengan pelajaran kita malam ini. Pelajaran kita malam ini dimulai dengan Mazmur 23. Boleh seorang membacakan atau ada yang sudah hafal Mazmur 23? Ini Mazmur yang terkenal ya. Ada yang bisa baca? Saudari Dita? Oke, dengan senang hati. Mazmur 23, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke, jadi itulah bunyi Mazmur 23 yang kita sering dengar dan mungkin sebagian kita menghafalnya ya. Puisi di dalam Mazmur ini memberikan kesan bahwa orang yang dipimpin Tuhan, bahwa hidupnya itu selalu indah ya. Kalau kita baca Mazmur 23, terkesan bahwa orang yang hidupnya dipimpin Tuhan itu hidupnya selalu indah. Dan beginilah konsep kita tentang pimpinan Tuhan, dari yang buruk ke yang lebih baik. Kalau kita sudah baik, ke yang lebih baik lagi, dari miskin ke kaya, dari kekurangan menuju berkecukupan, dari sakit ke sehat, dari suasana neraka ke suasana surga. Inilah konsep kita tentang pimpinan Tuhan ya. Konsep kita tentang pimpinan Tuhan. Bahwa Tuhan akan memimpin kita dari hal yang buruk ke hal yang baik. Tetapi masalahnya kenyataan hidup tidak sesederhana itu ya. Bahwa hidup kita ketika dipimpin Tuhan, suasananya tidak seindah di dalam Mazmur 23. Karena kita salah membaca Mazmur 23, kalau Tuhan pimpin tidak seindah ini, lalu kita akan berpikir ada yang salah dengan hidup kita. Dan oleh karena itu, bukan salah saya kalau saya tidak setia sama Tuhan, karena Tuhan tidak memberi yang baik kepada saya. Jadi, seringkali kita salah mengerti dengan cara pimpinan Tuhan, sehingga kita berpikir ada yang salah dengan saya atau ada yang salah dengan Tuhan. Ketika hidup kita tidak sesuai dengan Mazmur 23. Di buku Keluaran, Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Boleh seorang membacakan Keluaran 6 ayat 6 sampai 7? Saudara Ines. Di buku Keluaran, ini mana? Ini ya, Bang? Keluaran Ya. 6 ayat 6 sampai 7 ya? Yap. Di buku Keluaran, Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan 6 ayat 7. 6 sampai 7. Terus, Kak Dit?
Keluaran 6 ayat 6 sampai 7. Halo, Sister Gladys. Ada yang bisa baca Keluaran 6 ayat 6 sampai 7? Oke, Keluaran 6 ayat 6 sampai 7. Oke, Keluaran 6 ayat 6 sampai 7. Oke, Frensia, Sister. Enggak apa-apa, sis Frensia aja. Oke. Frensia. Keluaran 6. Oke. Keluaran 6 ayat 6 sampai 7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kau mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Oke, itulah yang Tuhan janjikan kepada orang Israel ya. Ada 3 hal yang Tuhan mau kerjakan bagi mereka yang seperti kita baca, saudari Frensia bacakan tadi. Pertama, aku akan membebaskan kamu, aku akan melepaskan kamu, aku akan menebus kamu. Itulah yang 3 hal yang Tuhan janjikan kepada orang Israel waktu itu. Dan bukan hanya itu dilepaskan, tetapi status mereka akan berubah ya. Dari budak menjadi umat Tuhan, dari budak Firaun menjadi hamba Tuhan, dari lokasi yang lama, yaitu Mesir, menjadi lokasi yang baru. Dan kalau kita menjadi orang Israel dan mendengar apa yang Tuhan akan lakukan, kita akan merasa senang dan merasa sangat menunggu kapan Tuhan akan melakukan hal tersebut. Jika kita meletakkan kaki kita di sepatunya orang Israel waktu itu, kita akan menunggu-nunggu kapan ini Tuhan akan lakukan ini bagi kita. Soalnya kita sedang di dalam perbudakan. Jadi kerinduan kita ini untuk dibebaskan. Itu yang kalau kita berada di posisi orang Israel waktu itu. Tetapi kalau kita baca Alkitab, mari kita lihat reaksi orang Israel mendengar janji Tuhan itu. Keluaran 6 ayat 9. Boleh seorang membacakannya? Bro Jun, Keluaran 6 ayat 9. Keluaran 6 ayat 9. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 10 ya. Pergilah menghadap katakanlah kepada Firaun, bangsa Mesir. Cuman sedikit aja ya, bro. Di layar, sorry. Lalu Musa mengatakan. Oke. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengar Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Oke, jadi teman-teman lihat, orang Israel mendengarkan kabar baik sudah tidak sanggup. Apa yang Alkitab bilang? Karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang sangat berat itu. Jadi, saking beratnya perbudakan itu, untuk menerima kabar baik saja, mereka tidak sanggup. Jadi kenapa mereka tidak mau percaya kepada apa yang dikatakan Musa? Bukan karena mereka tidak punya iman, bukan karena mereka tidak mau menurut Tuhan, tetapi karena mereka terlalu putus asa dengan beratnya perbudakan yang mereka alami. Inilah situasi ketika orang secara mental sangat jatuh, sampai-sampai ketika mendengarkan kabar baik, mereka tidak sanggup menerima kabar baik itu. Jadi itulah yang dirasakan orang Israel ketika menerima kabar baik atau janji Tuhan untuk kelepasan mereka. Kalau saya analogikan ke diri kita tadi, pasti kita senang sekali ya ketika mendengarkan kabar baik. Tetapi yang terjadi di dalam saat orang Israel mendengarkan kabar baik dari Musa, ternyata mereka tidak terima. Jadi ketika Tuhan ingin melepaskan mereka dan menjadikan mereka umatnya, menuntun ke negeri perjanjian, mereka tidak sanggup mendengarnya sampai-sampai Musa kembali kepada Tuhan. Jadi, sampai-sampai di saat itu, Musa kembali kepada Tuhan untuk menyampaikan bahwa orang Israel saja mau menolak saya, Tuhan. Sementara, jadi, sampai-sampai Musa kembali kepada Tuhan, dan Musa bilang, orang Israel saja saya, apalagi Firaun ya, orang Israel yang mau dibebaskan menolak.
Sementara konsep kita dengan kepemimpinan Tuhan, Mazmur 3 adalah Tuhan menuntun dari buruk kepada yang baik, dan yang terjadi pada cerita Keluaran, bangsa Israel malah sebaliknya. Jadi konsep kita sesuai dengan Keluaran 20, Mazmur 23, Tuhan memimpin kita dari hal yang buruk ke yang baik. Yang terjadi pada cerita Keluaran justru sebaliknya. Kenapa demikian? Mereka dituntun dari Mesir ke padang gurun. Mesir tempat perbudakan, malah Tuhan tuntun mereka ke padang gurun. Dari perbudakan negeri gersang, dari keperbudakan ke negeri yang gersang, kosong dan kering. Jadi inilah yang kita bilang tadi, sepertinya kontradiksi dengan Mazmur 23, seperti yang kita yakini bahwa beginilah cara tuntunan Tuhan. Jadi Tuhan akan menuntun mereka dari situasi yang buruk ke situasi yang lebih buruk lagi. Di Mesir sudah ada perbudakan yang sangat buruk, dan sampai-sampai mereka tidak terima kabar baik. Dan sekarang mereka dituntun ke padang gurun, di mana kering dan tidak ada makanan, bahkan air. Harusnya Tuhan sangat hati-hati dalam memperlakukan orang Israel waktu itu ya. Karena orang Israel ini sudah tidak sanggup mendengar kabar baik, pertama. Maka harusnya orang seperti ini Tuhan tuntun ke tempat yang indah. Seperti resort, hotel, atau tempat-tempat yang nyaman lah buat mereka. Pokoknya membuat mereka senang. Tetapi yang terjadi justru Tuhan pimpin mereka ke padang belantara. Ini sangat aneh ya. Mereka dari perbudakan dituntun ke Mesir, dari Mesir dituntun ke padang belantara. Ini sangat aneh, dan mungkin seringkali terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita bertanya, Tuhan macam apa yang menuntun umatnya dari hidup yang susah ke kehidupan yang lebih susah lagi? Mungkin kita sering bertanya seperti ini. Tuhan macam apa yang menuntun umatnya dari kehidupan yang susah, yaitu perbudakan, ke kehidupan yang lebih susah lagi, yaitu padang belantara. Kalau dia cinta, mana cintanya? Mungkin ini yang sering kita tanyakan kepada Tuhan, sama seperti orang Israel. 40 tahun kemudian, setelah mengalami semuanya itu, Musa menengok ke belakang, dan inilah sebabnya. Dari apa yang kita rangkaikan sebelumnya, inilah sebabnya. Tolong bacakan Ulangan 8 ayat 23, boleh seorang bacakan? Inilah sebabnya kenapa Tuhan menuntun mereka. Anyone? Sister Ines? Atau Helen? Ulangan 8 ayat 23, Bang. Ya. Ya. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu, besok tanda mujizat ini akan terjadi. Itu Ulangan. Sorry. Oh, di saya nggak ada ayatnya ya? Iya, kayaknya beda. Aku bacain aja ya. Ulangan 8 ayat 23. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Oke, sorry. Bukan Ulangan 8 ayat 23. Oh, salah apa, bro? Sorry, saya yang salah kutip. Ulangan 8, 2-3, sorry. Salah satu. Ulangan 8, ayat 2-3. Ini salah ketik tadi. Boleh seorang bacakan? Ulangan 8 ayat 2-3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Oke, jadi itu setelah
Setelah 40 tahun kemudian, Musa menengok ke belakang setelah segala sesuatu sudah lewat. Inilah yang Musa sampaikan. Jadi tujuan dari adalah kehendak Tuhan menuntun mereka dari Mesir ke padang belantara. Tujuannya adalah untuk merendahkan hati mereka dan untuk menguji hati mereka. Oke? Inilah tujuan Tuhan. Inilah jawabannya. Kalau hidup kita sudah susah, lalu kita berdoa dan Tuhan buat hidup kita lebih susah lagi, untuk membuat kita lebih rendah hati. Seringkali kita berpikir ya, seringkali kita di saat susah, seringkali bertanya, kenapa saya Tuhan, gitu kan? Kenapa saya? Tapi di saat kita senang, kita nggak pernah tanya Tuhan, kenapa saya? Kenapa saya dapat gaji besar sebesar ini Tuhan? Nggak pernah. Tapi giliran susah, kita tanya, kenapa saya susah gitu. Jadi, ketika hidup kita serasa lebih susah, inilah tujuan Tuhan. Jadi, ganti pertanyaan kita, jangan tanya kenapa ketika kita berada di dalam keadaan susah, tetapi apa Tuhan? Apa tujuan Tuhan mengizinkan saya berada di situasi ini? Itu. Bukan kenapa, tapi apa. Jadi, tujuannya itu seperti orang Israel tadi untuk menguji hati mereka, merendahkan hati mereka. Tetapi itu hanya indah di dalam khotbah, tidak enak dalam kenyataan, bukan? Apa yang kita katakan tadi itu hanya indah di dalam khotbah, tetapi tidak indah di dalam kenyataan. Seringkali kita direndahkan sampai lebih rendah dari yang kita siap untuk merendahkan diri. Jadi, seringkali Tuhan izinkan sesuatu yang lebih buruk di dalam kehidupan kita, lebih dari kita yang kita siap untuk hadapi. Tetapi Tuhan, seperti apa yang Tuhan lakukan kepada orang Israel, Dia selalu ada di sana. Ayatnya tidak berhenti di situ ya. Ayat Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Mari kita fokus ke ayat 3 berikutnya. Ulangan 8 ayat 3, jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak dikenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi, ayat ini muncul waktu mereka masih di padang belantara ya. Kenapa Tuhan membiarkan mereka? Supaya membuat engkau mengerti bahwa ini udah tadi ya. Oke. Kenapa Tuhan membiarkan? Supaya membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat ini sangat terkenal ya, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Walaupun ayat ini diucapkan pertama kali, waktu ayat ini diucapkan pertama kali, ini adalah ayat yang sangat mengerikan, karena mereka sedang ada di padang belantara, di mana tidak ada sepotong roti pun dilihat mereka, dan yang ada hanya padang pasir dan batu. Jadi, ayat Ulangan 8 ayat 3 ini, manusia hidup bukan dari roti saja. Waktu keluarnya ayat ini, keadaan orang Israel itu tidak ada makanan sama sekali di padang belantara, padang pasir, berbatu. Jadi sangat ironis ya, ketika mereka berada di tengah padang pasir, justru ayat yang begini yang keluar. Gitu. Ayat ini indah didengar ketika kita sedang tinggal di rumah ber-AC ya. Ketika di luar panas, atau kita sedang mengendarai mobil mewah, atau kita sedang berada di keadaan yang melimpah, banyak makanan. Ayat ini sangat indah kedengarannya. Ketika ada teman kita banyak sekali makannya, ingat, manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi ayat ini muncul di tengah padang belantara di mana tidak ada makanan. Tetapi bagaimana
kita katakan Tuhan memimpin saya kalau kita sedang berdiri di tengah padang pasir? Atau seperti keadaan gaji pas-pasan, bonus tidak dibayar, panen gagal, atau diputuskan pacar. Apakah kita mau masih mengatakan bahwa Tuhan selalu memimpin saya? Seringkali susah mengatakan ayat-ayat seperti ini di dalam kondisi yang justru sebaliknya. Pertanyaan kita adalah, di manakah Tuhan? Katanya dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita pasti bertanya seperti ini. Sangat sukar untuk percaya ayat seperti ini di saat di tengah padang pasir. Itulah sebabnya di tengah kepahitan hidup, kita lebih suka bernostalgia seperti yang orang Israel lakukan. Jadi seringkali di tengah kepahitan hidup, kita lebih suka bernostalgia. Teman-teman tahu bernostalgia kan? Mengingat sesuatu yang baik di masa lalu, ya kan? Itu nostalgia. Kita baca Bilangan 11 ayat 5. Boleh seorang bacakan Bilangan 11 ayat 5? Saudari Dita. Ya, saya aja lah bantu ya. Bilangan 11 ayat 5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Oke. Itulah yang dilakukan orang Israel ya. Terima kasih Bu Ali. Jadi mereka sedang berada di dalam kondisi kelaparan di tanah Mesir. Apa yang mereka lakukan? Mereka bernostalgia, mengingat kembali keadaan mereka di Mesir. Dan apa yang terjadi? Mari kita lihat, apa benar hidup mereka bagus di Mesir? Apa benar mereka waktu di Mesir makan tanpa bayar apa-apa? Mereka bukan makan tanpa bayar, karena mereka pun bekerja tanpa dibayar. Karena mereka budak di sana. Jadi, nostalgianya justru mengerikan ya. Ada bahaya bahaya dengan nostalgia. Karena gini, seringkali orang yang sudah berumah tangga, ketika ada masalah di dalam rumah tangganya, berpikir mending bagusan jomblo dulu ya, daripada punya istri atau punya suami berantem. Padahal waktu jomblo, aduh, mending menikah. Cari-cari pacar kiri kanan. Itulah nostalgia. Kadang-kali bahayanya dengan nostalgia, kita memilih-milih situasi mana di masa lalu yang baik kita sukai gitu. Kita picky, kita milih-milih. Padahal di saat kondisi itu kita tidak senang juga. Kalau yang waktu kuliah, sekarang ini kuliah, berpikir, aduh, enak waktu SMA dulu. Tidak seperti kuliah. Coba kembali ke SMA lagi. Pikirannya, aduh, kapan tamat SMA ini? Susah sekali. Jadi, tiap masa itu ada waktu susahnya masing-masing. Itu bahaya dengan nostalgia. Jadi seindah-indahnya memori lebih baik, atau seindah-indahnya nostalgia lebih baik kenyataan hidup yang pahit. Karena itulah yang nyata. Jadi seindah-indahnya nostalgia, kita nggak bisa balik lagi ke sana. Yang kenyataan ini yang kita bisa lihat dan hadapi. Gitu. Maka sekarang arti manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah atau mulut Tuhan adalah punya iman kepada Tuhan ketika kenyataan hidup begitu keras dan begitu tidak masuk akal. Ketika firman Tuhan berbicara, air yang tenang pada rumput yang hijau, ketika berada di tengah padang pasir,
apakah kita masih memilih percaya kepada janji Tuhan? Jadi, ketika kita punya iman kepada Tuhan, dan kenyataan hidup kenyataan hidup itu begitu keras, dan begitu tidak masuk akal, dan ketika firman Tuhan itu berjanji kepada kita bahwa ternyata hidup kita tidak seperti yang Tuhan janjikan, tapi kita tetap setia, itulah iman yang sebenarnya. Gantinya bernostalgia, lebih baik bersandar kepada janji Tuhan. Jadi, gantinya kita mengingat memori masa lalu, lebih baik bergantung kepada Tuhan yang menjanjikan, memberikan pengharapan. Jadi, inilah pengalaman orang Israel di padang belantara, dan ketika Nabi Yesaya melihat pengalaman mereka, dia mengambil pelajaran penting. Boleh seorang membacakan apa yang dikatakan Nabi Yesaya di Yesaya 58 ayat 11? Itu ada di Yesaya Ada di layar. Silakan aja Sis Helen. 58 ayat 11. Yesaya 58 ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Oke, itulah yang dilihat oleh Yesaya ketika dia melihat perjalanan orang Israel. Apa yang dikatakan di ayat itu adalah, ayat ini adalah ayat yang kaya makna. Bagian pertama berbicara apa yang Tuhan akan lakukan. Yang pertama, ia akan menuntun engkau di tanah yang kering. Ia akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ia akan memperbarui kekuatanmu di tanah yang kering. Jadi Tuhan akan menuntun ke tanah kering, memuaskan hatimu di tanah kering, dan memperbaharui kekuatanmu di tanah kering. Itu yang kita lihat di dalam Yesaya 58 tadi. Hasilnya, engkau akan seperti tanah yang diairi dengan baik. Engkau akan seperti mata air. Engkau akan seperti mata air yang tidak mengecewakan. Itu yang disampaikan Yesaya tadi ya. Jadi, di manakah Tuhan? Di mana Tuhan melakukannya? Di mana Tuhan melakukan hal-hal tadi? Seperti di Yesaya 58 ayat 11. Di tanah kering. Bukan di taman yang indah, atau di resort, atau di hotel bintang 5. Tuhan melakukan itu semua di tanah kering. Jadi setengah pertama ayat tadi itu berbicara apa yang Tuhan akan lakukan, dan setengah keduanya berbicara tentang apa hasil yang Tuhan lakukan. Jika kita melihat bagian tengah ayat ini, intinya Tuhan memberi kita kekuatan dan kesegaran di tengah-tengah tempat yang tidak mungkin segar dan kuat, yaitu tanah kering. Yesaya 58 ayat 11 memberi teologi unik tentang pemeliharaan Tuhan Kenapa? Di dalam ayat ini Tuhan tidak merubah tempatnya. Tuhan tidak merubah tanah kering tadi ya, padang pasir. Atau padang pasir itu tetap padang pasir. Tanah kering itu tetap tanah kering. Yang Tuhan rubah adalah manusianya. Saya dan saudara. Tuhan tidak merubah padang pasir menjadi taman yang indah. Yang Tuhan rubah adalah saya dan saudara. Jadi bukan tempatnya yang penting, tetapi kitanya yang penting. Bukan situasinya yang Tuhan rubah, tetapi saya dan saudara yang Tuhan rubah. Semakin susah kenyataan hidup itu, semakin besar berkat Tuhan sedang disediakan bagi kita. Jadi kalau kita ingin menerima berkat Tuhan, jangan tunggu sampai naik gaji atau uang banyak. Nikmati berkat Tuhan sekarang.
Amin. Berkat Tuhan itu sekarang. Dan kalau kita tidak menghargai berkat Tuhan di padang pasir, kita juga tidak akan menghargai berkat Tuhan di tanah Kanaan sekalipun, atau di saat kita aman. Jadi kembali ke Mazmur 23. Mungkin kita heran, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, tetapi kenyataan hidup saya selalu kekurangan. Apakah saya kurang setia? Apakah Tuhan lupa kepada saya? Itu kan sering pertanyaan kita. Tidak, itu. Seringkali Tuhan menuntun kita ke padang belantara bukan berarti dia lupa kita. Ingat, di tengah padang belantara berkatnya berlimpah. Sama seperti orang Israel. Persoalannya, karena kita lebih fokus memperhatikan padang belantara itu daripada memperhatikan berkat Tuhan. Itu yang sering terjadi ya. Kita sering fokus kepada padang belantara, tetapi kita lupa bahwa Tuhan bisa menurunkan mana dari langit, mengeluarkan air dari batu. Dengan begini kita mengerti firman yang disampaikan Nabi Yesaya berikut ini. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dari seringkali ketika hal yang tidak masuk akal terjadi dalam hidup kita, ingat ayat ini. Seringkali ketika kita masih sudah setia-setianya sama Tuhan, berdoa, rajin melakukan apa yang Tuhan perintahkan, justru yang terjadi sebaliknya. Ingat ayat ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Mulai sekarang, belajar menikmati berkat Tuhan di padang belantara, karena orang-orang yang demikian yang akan masuk, yang senang di sorga. Orang-orang Israel mengeluh di padang belantara, dan mereka tidak masuk tanah Kanaan. Jadi, mulai sekarang kita harus menikmati berkat Tuhan, meskipun di dalam kondisi yang sangat sulit, supaya kita bisa menghargai berkat Tuhan di saat kita aman. Kita tidak akan merasa senang di sorga kalau kita tidak pernah menghargai berkat Tuhan di dunia ini. Sama seperti orang Israel, mereka mengeluh terus ketika mereka di padang belantara. Justru orang-orang yang mengeluh itu tidak masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi mulai dari sekarang kita belajar menikmati berkat Tuhan. Saya pikir sampai di sini pelajaran kita. Tuhan memberkati.